Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, selamat bergabung di SMP Negeri 2 Jambi. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sukses. Untuk itu kita lanjutkan dengan pagi ini, yaitu tentang potensi diri. Sebelumnya saya yakin kalian tidak banyak yang belum tahu apa itu potensi diri. Sebelum kita membahasnya, perlu saya perkenalan dulu ya. Nama saya Ibu Fauzia Widianingsih. Di SMP 2 Candi saya mengajar BK atau bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Nanti kita bahas di kegiatan yang lain. Mudah-mudahan nanti kita bisa tatap muka, bisa pembelajaran dengan baik. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini sampai selesai berjalan dengan lancar. Nah, kita langsung membahas tentang potensi diri. Apa itu potensi diri? Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Itu pengertian dari potensi diri. Selanjutnya, potensi diri itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama yaitu potensi fisik atau psikomotorik. Potensi ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis, dan kaki untuk berjalan. Itu potensi fisik. Yang kedua yaitu potensi mental intelektual atau intellectual quotient, yaitu satu, kemampuan untuk mengartikan kata-kata dan menggunakan secara efektif. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia. Fungsinya untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis. Biasanya kalian pernah mendengar tes IQ. Nah, itulah intellectual quotient. Yang ketiga yaitu potensi mental spiritual. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran untuk mengetahui norma dan untuk menemukan norma. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu potensi sosial emosional atau emotional quotient, kemampuan untuk mengerjakan tugas hitungan secara tepat. Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak bagian kanan. Ya, ada otak bagian kanan dan otak bagian kiri. Kalau intelektual itu bagian kiri, tetapi untuk yang emosional, sosial emosional itu yang bagian kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan emosi dan kesadaran diri. Yang terakhir yaitu potensi daya juang, sama seperti mental spiritual. Potensi daya juang berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Nah, sekarang mengenali potensi diri. Bagaimana kita mengenal potensi diri kita sendiri?
yaitu ada bermacam-macam caranya, yaitu ya, 1. Kenali diri sendiri. Coba kamu buat daftar pertanyaan. Seperti apa yang membuat Anda bahagia? Apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Apa kelebihan dan kekuatan Anda? Ya, dan apa saja kelemahan Anda? Mintalah bantuan keluarga atau sahabat untuk menilai kelemahan dan kelebihan tersebut. Misalnya, saya memilih kelebihan sosialnya bagus, mudah bergaul dengan teman. Tetapi saya memiliki kekurangan, yaitu saya orangnya pemalu. Nah, itu contoh daripada kelebihan dan kekuatan dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu tentukan tujuan hidup. Tentukan tujuan hidupmu, baik itu tujuan dalam waktu jangka panjang maupun jangka pendek secara realistis. Realistis di sini dimaksudkan yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Anda. Menentukan tujuan yang jauh boleh saja, asalkan diikuti dengan semangat untuk mencapainya. Jadi kita harus memiliki cita-cita yang setinggi-tingginya ya, supaya kita nanti punya tujuan hidup. Oh, saya nanti ingin menjadi ini, sehingga kamu bisa menentukan mulai sekarang. Mengenali potensi diri selanjutnya yaitu kenali motivasi hidup. Setiap manusia memiliki motivasi sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Coba kenali apa motivasi hidup Anda. Apa yang bisa memetik semangat Anda untuk berkarya. Nah, yang terakhir yaitu hilangkan negatif thinking atau berpikiran yang negatif. Buang pikiran negatif yang bisa menghambat langkah Anda mencapai tujuan. Misalnya, saya mungkin tidak bisa kalau ingin menjadi dokter karena saya anaknya orang tidak mampu, sementara menjadi dokter harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, itu kamu hilangkan. Kamu ganti, saya harus menjadi dokter dengan cara apapun, saya harus belajar dengan baik, saya harus meraih cita-cita dengan baik, supaya saya bisa meraih yang kamu cita-citakan tadi. Nah, ini ada video yang bisa untuk kalian lihat ya.
Nah, itulah tadi ya contoh beberapa anak yang daya juangnya tinggi, tidak mudah putus asa, sehingga dia bisa meraih apa yang diinginkan. Untuk itu, mudah-mudahan kalian di SMP Negeri 2 Candi ini bisa mengantarkan kalian untuk meraih cita-cita yang kalian inginkan. Mudah-mudahan kalian bisa sukses di SMP Negeri 2 Candi ini, ya, kalian bisa meraih yang kamu cita-citakan. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.